Kapan sih kita mulai mengenalkan buku kepada anak-anak kita? Dan ternyata jawaban yang aku dapat saat itu adalah sedini mungkin. Bahkan kalau misalkan punya anak bayi pun sudah mulai untuk dibacakan buku. Saat kita membacakan buku kepada anak-anak kita, yang terlihat adalah mereka hanya mendipkan mata, seperti tidak mengerti. Saat kita membacakan buku kepada anak kita sejak bayi itu, anak kita sedang mendengar dengan baik. Karena alat indera pendengaran adalah alat indera yang pertama kali berkembang pada anak-anak kita. Jadi ibaratnya seperti ini. Saat kita membacakan buku kepada anak-anak kita, kita itu sebenarnya sedang mengisi tangki pendengarannya. Nah, saat tangki pendengarannya penuh nanti, maka kosakata-kosakata itu akan mengalir lagi untuk mengisi tangki berbicara. Kemudian saat sudah penuh lagi, maka akan mengisi lagi tangki membaca, kemudian tangki menulis. Nah, jadi ternyata membacakan buku kepada anak itu adalah salah satu stimulus untuk perkembangan anak kita. Jadi saat kita melihat ada anak yang suka banget membaca, ternyata ada proses yang sudah dilakukan oleh orang tuanya terlebih dahulu. Membacakan buku kepada anak itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, bisa melatih kemampuan mendengar dan menyimak anak. Yang kedua, menambah jumlah kosakata yang didengarnya. Kemudian yang ketiga, melatih rentang perhatian dan kemampuan mengingat. Yang keempat, mengenalkan bahasa tulisan. Yang kelima, mengajarkan arti dari kata-kata yang dia dengar. Yang keenam, mengenalkan konsep media cetak. 7. Mengenalkan gambar dan ilustrasi. 8. Mendekatkan orang tua dan mampu membuat tenang. 9. Merangsang imajinasi dan indera lain. Kemudian yang 10. Mengenalkan anak dengan buku dan konsep belajar, serta banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang bisa diperoleh saat kita rutin membacakan anak-anak kita buku. Dan prosesnya ini gak instan, memang butuh beberapa waktu. Jika kita rutin membacakan bayi kita buku sejak dia bayi, dan kemampuan itu akan terlihat sejak anak berusia 2+. Nah, karena apa? Karena dia sudah sering mendengar kosakata yang kita bacakan, sehingga akhirnya itu membantu dia dalam proses komunikasi dia nanti. Karena saat anak sudah sering dibacakan buku, maka minatnya pun akan meningkat. Jadi biasanya saat udah usia 2 tahun plus, dia sendiri nanti yang minta dibacakan buku. Umi, bacain buku. Ayah, bacain buku. Dia sendiri yang akan meminta. Jadi jangan heran saat ada anak yang sudah bisa membaca padahal gak pernah diajarin baca. Kita hanya butuh buku yang tepat untuk meningkatkan minat baca anak. Biasanya anak-anak lebih suka buku-buku yang banyak gambarnya, berwarna-warni, dengan tulisan yang sedikit dulu. Nah, nanti lama-kelamaan seiring bertambahnya usia, kemudian semakin meningkatnya minat bacanya, maka akan berbeda lagi. Mungkin akan sedikit berkurang gambarnya, kemudian banyak tulisannya, hingga nanti dia bisa membaca buku-buku yang lebih full tulisannya. Nah, proses menanamkan minat baca ini enggak sebentar, butuh proses yang memakan waktu. Nah, untuk itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan stimulasi dengan buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Jika anak itu baru terpapar dengan dunia literasi seperti dunia membaca, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan buku yang menarik untuk dia baca.
memilihkan buku yang sesuai kepada mereka, buku yang biasanya identik dengan banyak gambar dan tulisan-tulisan yang masih tidak terlalu banyak. Bacakan dulu kepada mereka dengan gaya yang menarik, kemudian ajak mereka diskusi dengan buku-buku yang kita bacakan tadi. Biasanya ini akan meningkatkan ketertarikan mereka terhadap membaca. Jadi sebenarnya literasi itu bukan hanya sebatas kemampuan membaca gitu ya, tapi juga kemampuan bagaimana menyimak, mendengar, kemudian dia bisa menceritakan kembali proses berpikir, memahami, seperti itu ya. Nah, dan kemampuan ini bisa dilatih. Nah, itu tadi ya, dengan cara kita sebagai orang dewasa membacakan dulu kepada anak-anak. Ajak mereka diskusi, ajak mereka ngobrol seputar buku yang kita bacakan gitu ya. Nah, kemudian cara lainnya juga bisa dengan mengajak anak-anak ke perpustakaan. Anak-anak itu paling suka diajak jalan-jalan. Nah, coba kita cari tempat yang mungkin berbeda, yaitu perpustakaan. Nah, kalau dulu mungkin anggapan kita ya sebagai orang-orang biasa itu perpustakaan itu ya buku-buku aja. Ternyata zaman sekarang perpustakaan itu sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Buku-bukunya menarik, fasilitasnya memadai gitu ya, bahkan ruangannya full AC seperti itu. Bahkan tidak hanya buku-buku cetak yang disediakan, bahkan disediakan juga seperti e-book dan lainnya. Bahkan perpustakaan pun sekarang sudah bertransformasi, ada namanya perpustakaan digital, ada namanya e-Pusnas, perpustakaan nasional yang berbentuk digital yang bisa kita buka dimanapun kita berada. Kemudian juga ada buku-buku e-book gitu ya, buku-buku elektronik yang bisa kita akses secara gratis. Nah, sebenarnya udah banyak ya media-media yang memfasilitasi untuk menumbuhkan minat baca. Nah, gimana sih caranya agar info-info yang kita dapat ini bisa tersebar kemanapun? Jadi menumbuhkan minat baca ini nggak bisa kita berharap pada satu pihak aja, tapi bagaimana kita mau berkolaborasi dengan berbagai pihak agar bagaimana anak-anak kita nantinya bisa mencintai budaya literasi, mencintai membaca, mendengar, seperti itu. Nah, maukah kita mengambil peran dalam mengembangkan budaya literasi? Yuk kita ambil peran diri kita masing-masing. Jika kita adalah orang tua, ayo sama-sama kita mulai membacakan buku kepada anak-anak kita. Kita membacakan dengan ekspresif, dengan memang benar-benar meluangkan waktu tanpa gadget dan tanpa lainnya gitu ya. Fokus membacakan anak buku. Bisa menggunakan buku elektronik ataupun buku cetak sesuai dengan buku yang mudah kita dapat. Kemudian jika kita seorang guru, bagaimana kita juga bisa membacakan buku kepada anak-anak kita dengan gaya yang menarik, dengan buku-buku pilihan yang menarik, ya akhirnya mereka tertarik untuk membaca. Kemudian kita ngajak mereka diskusi bagaimana mereka tertarik dengan budaya membaca. Nah, kemudian saat kita menjadi bagian dari masyarakat, pengguna media sosial, bagaimana kita bisa mengedukasi followers kita, mengedukasi teman-teman kita dengan konten-konten yang menarik, mungkin dengan konten manfaat literasi, manfaat membaca, manfaat dan selainnya gitu. Jadi memang kita mengambil peran untuk mengembangkan budaya literasi ini. Bagaimana membaca itu bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi bagaimana membaca itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi bukan hanya membaca karena ada tugas, tapi bagaimana menjadi pembaca seumur hidup. Semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil peran dalam mengembangkan budaya literasi di Indonesia dalam rangka menuju generasi emas 2045.